dia katakan, demi Allah saya tidak pernah melihat Rasulullah buang air kecil kecuali jongkok atau duduk. Abdullah bin Umar cerita, ya itu kan di rumah, sedangkan di luar lain cerita. Begitulah ilmu. Banyak kiai sekarang ngomong nggak ada itu, kan banyak sekarang ya yang bantah Pak Hashim kali gitu ya. Oke, sudah sering digituin orang, nggak ada itu. Dia nggak tahu, dia bilang nggak ada. Cukup katakan saya tidak tahu. Ahsan. Karena mengatakan la adri itu separuh ilmu. Itu petuah Imam Malik, Imam Syafi'i, imam yang lain. Engkau bilang saya nggak ngerti bab itu, selesai. Ini kajian yang sudah kita tutup, salah satunya kajian tentang ma'rifatur ruh. Ini guru saya bilang dari banyak mursyid nih. Dulu kan diperintah buka, kita buka. Sekarang perintah tutup. Saya kan diperintah aja sama guru-guru kita, masyayikh kita, mursyid kita. Kalau nggak kamu buka, siapa lagi yang buka? Sekarang tutup. Mau nanya tentang ruh, saya nggak akan jawab. Muka gimana juga jawabnya, saya nggak akan jawab. Ya, memang sudah diperintahkan. Kalau orang bilang nggak ada itu, ya dia nggak tahu, nggak ada masalah. Ya, nah beruntunglah yang sebelumnya ikut kajian, ya ma'rifatur ruh. Ya cuma sedikit Allah izinkan buka, dan saya cuma diberikan juga sedikit dari yang sedikit itu. Dan malamnya sekarang sudah ditutup lagi. Ya. Gak boleh pas saya bahas-bahas itu lagi kalian. Jadi tolong jangan tanya-tanya masalah kajian ruh dulu. Ntar kita ngaji-ngaji begini aja kita ya. Bismillah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sama-sama baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haikal ma'rif. Ahadzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Doa semoga Allah jadikan kita sebagai ahlullah, kekasih Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Saya udah lupa terakhir kita kajiannya apa ya. Sifat Allah. Yang pertama, yang kedua berarti. Ya. Sebelumnya mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Sayyid Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki, pengarang kitab ini. Ya, sekarang yang melanjutkan kajian beliau banyak anak-anaknya, anaknya Sayyid Ahmad, kemudian murid-muridnya. Di Indonesia sangat banyak, ini beruntung negeri kita, banyak sekali murid-murid beliau di negeri ini. Maka untuk Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan anak dan murid-muridnya, kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Allah mengizinkan saya untuk membedah kitab beliau di dua tempat. Namun yang baru kita aktifkan sekarang di sini. Yang satu lagi belum kita komunikasikan, yaitu Manhajus Salaf di ya, itu di tempat sahib saya Ahlul Quran Muhammad Fikri. Di sini alhamdulillah kita baru mulai
yaitu kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, keutamaan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang tertulis dalam Al-Hizb As-Sayfi yang mansub dinisbatkan kepada Sayyidina Ali, di situ ada satu doa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ja'alani min ummati Sayyidina Muhammad SAW, yang menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat besar. Dan puncak umat Nabi Muhammad itu sekarang. Makanya semua kenikmatan yang ada terbayang di zaman dahulu ada hari ini. Semua ketaatan yang dulu dibayangkan orang ada hari ini, tapi juga semua kemaksiatan yang ada di zaman terdahulu ada juga hari ini. Yang lagi rame LGBT ya, dulu di zaman Nabi Lut, sekarang juga ada dan terus terang. Mereka terus terang. Kita tidak benci siapa saja, tapi kita menghimbau kembalilah ke fitrahnya. Ya, nggak boleh juga benci, Pak. Benci takutnya terkena keluarganya. Ya. Sebelumnya kita membahas tentang keutamaan umat Nabi Muhammad yang kedua, yaitu al-ikram birrahmatil khasah. Allah muliakan dengan rahmat, kasih sayang yang khusus. Makanya kita banyak dapat rukhsah. Benar ya? Banyak rukhsah hari ini. Mulai dari cara wudu, bersuci, kemudian sholat, itu rukhsah semua. Kita aja masih nganggap beban. Itu sudah rukhsah karena sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ja'alahum ummatan wasata. Allah jadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat wasata. Apa arti wasata? Moderat. Maksudnya moderat apa? Nggak cenderung ke kanan, nggak cenderung ke kiri. Maka kitab Al-Quran itu bukan kitab satu tema, dia semua tema dibicarakan secara imbang, ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikutip oleh beliau, annahum humul ummah al-wasat wa anhumus syuhada 'ala an-nas, binasil Quran, apa ayatnya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah Allah jadikan kamu umat yang wasata, bukan pertengahan dalam pengertian datangnya di tengah, tapi pendiriannya wasat. Maka agama ini membuat umatnya, ini sifat umat. Jadi umat Nabi Muhammad punya sifat namanya wasatiyah. Ini sifat umat karena disebutkan di situ ja'alnakum ummatan. Kami menjadikan kamu sebagai umat yang wasata. Ada istilah yang diperdebatkan, agama moderat atau umat moderat. Sesuai ayat ini, umat yang moderat, ya. Untuk apa itu? Litakunu. Apa buktinya? Zikru hadhil manqabah wal khususiyah, ya. Keutamaan ini, keistimewaan ini Allah buktikan dengan adanya peralihan kiblat. Jadi kiblat tadinya kemana kiblat kita? Al-Aqsa. Itu yang ada batu yang di bawahnya ada lubang itu. Alhamdulillah Allah izinkan saya ke sana. Dan malam tadi kita ketemu orang Palestina, ya, Syekh Ammar yang ahli qiraat. Ya, kita juga ngobrol masalah itu. Dulu Nabi Muhammad setiap kali mau sholat menghadap ke Al-Masjid Al-Aqsa, beliau menghadap dulu ke Ka'bah. Karena beliau ingat Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim lebih awal daripada Al-Masjid Al-Aqsa. Ada riwayat menyebutkan perbedaannya 40 hari, berarti lebih tua. Dan Al-Masjid Al-Aqsa
itu sudah menjadi identik dengan ahlul kitab. Al-Masjidil Haram masih pertengahan, masih moderat, maka dialihkanlah dari Masjidil Aqsa ke Al-Masjid Al-Haram, ya. Ya, muncullah surat Al-Baqarah ayat 142, ya. Silakan dilihat nanti di rumah, ya. Uniknya itu dipindahkan lagi sholat. Sejarah ini kemudian menjadi sebuah keunikan. Sayyidina Nabi SAW lagi sholat, disuruh pindah. Masjid tempat Nabi sholat dulu itu disebut Masjid Qiblatain. Tidak ada keutamaan khusus yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah mengenai sholat di sana, tapi yang pasti keutamaannya mengenal sejarahnya. Bahwa Nabi berpindah, ngimaminnya arahnya pindah. Yang tadinya ngadap ke utara, sekarang beliau ngadap agak ke selatan. Ya, apa perbedaannya? Al-Masjidil Haram simbol millati Ibrahim Hanifah, simbol dari agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani? Nabi Ibrahim gimana? Islam? Iya dong pasti. Enggak, dia Yahudi atau Nasrani? Dua-duanya. Dikit lagi biar pas. Belum ada Yahudi, belum ada Nasrani, sudah ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya Yahudi, bapaknya Nasrani, bapaknya Arab. Beliau punya anak, bahkan bapaknya Jawi. Beliau punya anak ada lebih dari 3, cuma yang kita kenal cuma 2, Sayyidina Ismail, Sayyidina Ishaq. Dari Sayyidina Ishaq ada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub inilah yang disebut Israel. Maka disebut keturunan Nabi Yaqub dengan Bani Israel. Kenapa muncul Yahudi? Wah, itu banyak lagi kisahnya. Nanti ketika muncul Sayyidina Isa disebutlah Nasrani. Maka Nasrani dan Yahudi itu sama-sama Bani Israel. Dalilnya surat Saf bahwa Sayyidina Isa berkalam kepada Bani Israel. Ya Bani Israel. Jadi risalah Sayyidina Isa hanya ke Bani Israel, enggak berlaku untuk umat ini. Maka jika ia turun nanti di akhir zaman, dia tidak membawa syariat Nabi Musa atau syariat sendirinya sendiri. Syariat beliau lebur dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi aja ngikut Pak, nanti jadi makmum, imamnya Imam Mahdi nanti. Beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkalam, betapa canggih, betapa hebatnya kalian. Nabi Isa turun jadi makmum, imamnya dari kalian. Wa imamukum minkum, imamnya dari kalian. Inilah ketinggian makom wali umat Nabi Muhammad. Maka penutup kewalian umat Nabi Muhammad dari sisi nubuat Nabi Isa, dari sisi umat biasa keturunan Rasulullah habaib, itu Al-Imam Al-Mahdi. Makanya saya ulang-ulang Pak, harus hormat kepada para sayyid, para syarif, para habib, karena dari mereka lah nanti Allah pilihkan Al-Imam Al-Mahdi. Itu aja. Maka kemudian kita beranikan menyebutkan sebuah hadis, yang hadis ini disembunyikan lama padahal sudah ada di kitab Sahih Muslim. Enggak mau orang sampaikan. Taraktu fikum tsaqalain, aku tinggalkan kepada kalian 2 hal yang berat, kitab Allah, dan yang kedua bukan sunnah, ahla baiti, ahlu baitki. Di dalam Sunan Tirmizi, ahlu baiti itrati, itrahku. Maka kita cinta kepada semua habaib, cinta kepada semua habaib, apapun pergerakannya. Ini kalau nggak ada habaib, negeri ini mungkin nggak islami juga.
Namun habaib di negeri ini datang bergelombang. Ada gelombang lebih tua, terus pertengahan, dan yang belakangan ini dari Hadramaut, ya. Dulu banyak, ya, sangat banyak. Maka keturunan-keturunan kiai-kiai yang ada di Jawa hari ini, di Banten, itu hampir semuanya keturunan habaib yang lama-lama. Kalau yang sekarang, ya, yang dari Hadramaut. Nah, negeri kita beruntung, ini adalah negeri yang paling banyak zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim punya anak, siapa lagi? Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ada anak yang lain. Masih ada 6 anak lagi dari seorang istri namanya Sayyidatuna Qanturah. Qanturah inilah yang menjadi ibunya orang-orang Asia Timur, Asia Tenggara. Nah, jadi muka-mukanya kayak kita-kita ini kan, yang kurang soheh mukanya. Beda ya sama muka orang-orang Arab ya kita. Beda, Pak. Beda muka kita dengan mereka. Maka saya curiga jangan-jangan Cina, Thailand, Vietnam, Patani, Malaysia, Indonesia, Singapura itu sama itu. Sama, wajah-wajahnya mirip. Nonton film Cina mukanya mirip kita, ya kan? Saya cuma mengajak jangan terjebak kepada rasisme. Orang rasis berarti dia tidak wasata. Di Cina ada orang Islam nggak? Ada komunis, ada yang nggak nyembah Allah, ada yang nyembah Allah. Berarti bukan masalah ras, masalah keyakinan. Keyakinannya kemana? Ya, jadi kita nahkum biddin, la nahkum bisya'ab, ya, kita berhukum dengan agama bukan dengan ras. Nah, itulah ajaran Nabi Ibrahim, ya. Dulu sempat ramai ada aliran Ghafatar, ya, dia pengen menghidupkan agama Ibrahim gitu ya. Tapi yang dimaksud agama Ibrahim kita nggak ngerti, ternyata meninggalkan ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin menggabungkan agama-agama yang ada di dunia. Jangankan Islam, Kristen, Yahudi, ini NU Muhammadiyahnya nggak mau gabung, Pak. Salafi sama Asy'ari juga mau gabung. NU aja 2, ya nggak mau nyatu. Tarekat sama tarekat aja nggak mau nyatu. Boro-boro mau nyatuin agama-agama, ya, mimpi besar, ngayal itu, halu, ya. Yang dapat menyatukan umat cuma imam akhir zaman itu, dan kita tidak tahu kapan, di mana. Namun kita siap-siap saja, kolbu kita siapkan, ya. Karena nanti fitnahnya datangnya bareng. Dajjal datang, dia datang. Nanti orang akan mengira Al-Mahdi itu Dajjal, sebagaimana dikira Dajjal itu Al-Mahdi. Nanti begitu kebolak-balik. Dalilnya dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, naruhu jannah wa jannatuhun nar. Surganya neraka, nerakanya surga. Gelapnya cahaya, cahayanya gelap. Itu, ya. Semoga kita terselamatkan dari fitnah akhir zaman ini, ya. Lalu beliau mengatakan simbol daripada moderat dalam Islam itu adalah Al-Quran sendiri yang berbicara banyak hal, ya. Nah, beliau sebutkan di sini. Dan di akhirat, nah, kita loncat ke bagian belakang. Fa innahu idza kana yaumul qiyamah waqafa an-nas li su'ali qawli kulli ummatin hal balaghakum rasulukum fayaquluna la. Nanti di hari kiamat umat-umat terdahulu, ya, sampai kita itu berdiri semua. Lalu mereka ditanya, hal ballaghakum rasulukum, apakah rasulmu telah mendakwahi kalian? Lalu mereka menjawab, la, belum. Fa yuqalu lirrasulil ladzi ursila ilaihim, maka nabinya dipanggil,
wahai para rasul, benarkah kalian belum berdakwah kepada umat kalian? Fayaqulu na'am, justru kami sudah menyampaikan ya Allah. Tuh, antara nabi sama umatnya udah beda. Fayaqulu man yashhadu lak, siapa yang bersaksi bahwa engkau para nabi sudah mendakwahi umatmu? Apa jawaban para nabi? Muhammadun wa ummatuh, Muhammad dan umatnya. Itulah makna surat Al-Baqarah 143. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu jadi saksi kepada semua umat terdahulu. Jadi nanti ini kita nih Bapak, insyaallah ya, kita jadi saksi. Allah bertanya ke Nabi Isa, ke Nabi Musa, Musa, kata Allah, betulkah sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang ahlul kitab atau orang-orang Bani Israel bahwa kamu belum menyampaikan misi risalahku? Apa kata Nabi Isa, Nabi Musa? Justru kami sudah ya Allah. Mana buktinya? Saksinya mana? Saksinya Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi kita nanti jadi saksi. Nabi terdahulu minta Nabi Muhammad dan kita sebagai saksinya. Itu makna surat apa? Al-Baqarah ayat 143 ya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu sekalian hai umat Muhammad menjadi saksi terhadap umat-umat terdahulu. Nah, ini kita ringkas-ringkas ya. Dan yang keempat, khasais, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusur syariatil Muhammadiyah, kemudahan dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Syariatuha aisarus syara'i'. Syariat umat Nabi Muhammad syariat yang paling mudah. Wazalika binassil Quran, karena itulah nas dari Quran. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 185. Nanti dicek di rumah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah hanya menginginkan kemudahan bagimu, bukan kesulitan. Maka orang-orang yang berpikir bahwa syariat ini menyulitkan, dia telah menyalahi pemahaman yang Allah turunkan. Dulu saya sering buat daurah kajian zakat. Mohon maaf, itu bapak-bapak, ibu-ibu bertanyaannya gimana supaya nggak kena zakat. Serius Pak, ibu-ibu emas di mana-mana tangannya, golangnya itu kalau diangkat 3 detik udah turun langsung berat. Kalau nanya, Ustadz, kata orang kalau emasnya dipakai tidak wajib berzakat. Nah, ngeri, jawabannya ngeri. Kita jawab, pas kita jawab dia ngobrol. Kita sering bertanya, ingin mencari celah. Ini yang nggak benar. Itu Nabi Bani Israel. Bani Israel ketika nanya dulu, diperintahkan oleh Nabi Musa, ya sembelihlah sapi. Padahal semua sapi apa aja kan boleh tuh. Nanya lagi, pengen detail, pengen sebenarnya itu dibatalkan, dipersulit lah. Oh, nggak ketemu Nabi Musa. Oh, dicari sama Nabi Musa sesuatu yang sesuai perintah dari Allah. Dicari yang nggak pernah dijadiin untuk gembala, warnanya juga safra faqi'ul launuha. Ribet sudah. Musallamatul la syata fiha, nggak pernah dipakai, nggak ada aib. Pusing mereka. Padahal sapi apa aja ambil. Jadi ketika nanti bapak punya guru rohani, diperintahkan amalkan ini, gak usah nanya, amalin aja ya. Sholat kita ini sudah paling mudah.
nggak sanggup berdiri, ngapain? Duduk. Nggak sanggup duduk, berbaring. Nggak sanggup berbaring, kita sholatin, Pak. Kita sholatin nanti, tenang aja ya. Dulu kalau kena najis pakaiannya dipotong. Sekarang cukup dibersihkan, selesai. Dulu apabila orang bertobat dari kesyirikan, dia harus faqtulu anfusakum, bunuh dirimu. Ada nggak yang begitu, Pak? Syariat bunuh diri ada nggak sekarang? Nggak ada. Syariat kita betul-betul dimudahkan. Allah mudahkan semua. Ada seorang yang sangat miskin. Dia datang kepada Rasulullah, mengadu, "Wahai Rasulullah, bulan puasa aku menggauli istriku di siang hari." Rasulullah panik, "Ya Allah, berat kafarahnya, penebusnya berat." Apa tebusannya? Kafarahnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya ini orang lemah, penyakitan." Ya udah, kamu ngasih makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, yang miskin mah saya. Akhirnya Nabi ambil makanannya, kurmanya, nih, kira-kira mungkin ada 60 butir di dalamnya, nih kamu bagi-bagi. Ya Rasulullah, kalau saya bagi-bagi ntar saya makan apa? Udah buat kamu. Ya, itu terjadi, Pak. Begitu longgarnya Rasulullah SAW jika sudah terjadi perbedaan kondisi. Dan itu cuma umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu nggak ada cerita bunuh diri, nggak ada cerita. Makanya bersyukur jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau sholat Jakarta sekitar ini kan macet terus. Sekarang ulama kita sudah mengeluarkan beberapa kajian, walaupun belum jadi fatwa ya. Jika macet yang luar biasa, kita terjebak di jalan, boleh dijamak tapi bukan qasar. Boleh dijamak tapi bukan qasar. Mengikuti qaul Imam Syafi'i bahwa kebolehan menjamak salat karena masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan. Kita kalau kena macet sulit nggak? Kemacetan zaman dulu jarak, kemacetan apa, kesulitan zaman dulu jarak, kesulitan zaman sekarang mobil nambah, jalan nggak nambah. Ya, gengsi nggak punya mobil, beli mobil. Tiap hari orang beli mobil, jalannya segitu-gitu aja. Ya salam, siap-siap macet. Maka di dalam fikih-fikih ulama kita hari ini, mereka memperkenankan kita untuk menjamak sholat ketika terjadi kemacetan luar biasa, tapi tidak qasar. Ingat ya, boleh digabung maghrib 3, isya 4, tapi bukan 3-2. Zuhur asar 4-4, bukan 2-2. Nah, ini tolong jangan salah paham nanti ya. Kalau di mazhab Imam Malik semuanya disebut dengan qada, diqada aja. Baik. Nah, namun ada yang terlalu gampangan. Dapat ilmu dari kiai bahwa kalau kita di kendaraan cukup sholat di kendaraan. Ya, sholat duduk. Ingat, sholat wajib tidak sah di atas kendaraan kecuali posisinya pas. Jadi kalau kita dulu pernah sholat di pesawat, ingat-ingat nih berapa sholat diqadha semua. Kecuali Saudi Airlines ya, itu di belakangnya ada musola, bener. Itu bisa Pak. Tapi kalau sholat di kursi, di bis, di mobil, mesti diqadha. Karena Nabi tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Dulu debat Imam Syafi'i dengan pengikut Imam Abu Hanifah mengenai kewajiban sholat witir. Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan wajib sholat witir. Gimana kalau diwajibin Pak? Belum tadi nggak witir kan? Ya, kebanyakan kayaknya nggak witir. Thariqat saya salah satunya menjaga sholat witir. Kalau ketinggalan kita usahakan untuk mengqadanya.
Imam Syafi'i menukil riwayat bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pernah sholat witir di atas kendaraan, tapi kalau sholat wajib selalu turun dari kendaraan. Maka beliau mengeluarkan kaidah la tasihhu shalah ala rahilatin atau ala rikabin, tidak sah sholat wajib di atas kendaraan. Ya, ingat-ingat dulu umroh atau naik bus, sholat di atas kendaraan, tolong dikodok. Saya nggak tanggung jawab nanti. Ya, itu agak ketat dikit Pak, gitu di bagian itu. Ya. Kayaknya udah banyak ya. Ya, udah keseringan ya. Itu disebut dengan sholat li hurmatil waqt, sholat menghormati waktu, dan dia tidak disebut sholat yang sebenarnya. Dia cuma zikir dan doa, ya. Nabi itu pernah lupa nggak Pak? Pernah. Salah satu berkah umat Nabi Muhammad dibuat lupa dalam sholat. Dalam sholat, bukan lupa dari sholat. Dalam sholatnya beliau ada dua riwayat, satu mengurangi rakaatnya, yang kedua kelebihan rakaat. Dan itu terjadi cuma sekali atau dua kali. Para nabi ini nggak pernah lupa, karena lupa itu dari syaitan. Tapi nisyanul anbiya rahmatun wa barakah, bukan syaitan. Lupanya para nabi itu keberkahan, bukan dari syaitan. Kalau kita lupa seperti yang dikatakan oleh khadamnya Nabi Musa, ya, wa ma ansani, tidaklah aku lupa kecuali karena syaitan yang membuat aku lupa. Tapi kalau nabi lupa, bukan syaitan, tapi nabi lupa karena Allah sedang kasih hadiah buat umat. Sekarang kalau kita kelebihan rakaat, ada caranya nggak? Sujud sawi. Kalau kurang, kita tambah satu rakaat, atau berapa kurangnya kita tambah, nanti kita sujud sahwi. Coba kalau nabi nggak pernah dibuat lupa oleh Allah. Jadi nabi lupa itu syariat. Nabi itu buang air kecil selalu jongkok atau duduk. Jadi Nabi dua metodenya. Di rumah beliau itu beliau membuat WC baru, jongkok, duduk ya. Tapi kemudian diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwa beliau duduk, jongkok. Di riwayat Abdullah bin Umar ini ngintip Rasul. Jadi Rasul diintip buang air kecil, jadi hadis. Antum kalau diintip jadi hadas. Ini dosa kita. Ya Bu ya. Abdullah bin Umar naik ke atas rumah di Madinah itu sampai sekarang masih banyak, gentengnya nggak ada, dia datar aja. Sekarang baru genteng tuh dari Indonesia tuh dibelinya, ya. Nggak tahu eksportirnya mungkin para habaib juga tuh. Ya. Naik ke atas rumah, dilihat Nabi gimana cara buang air kecilnya. Ternyata Nabi buang air kecilnya berdiri. Karena tempatnya sempit, itu banyak sampah. Maka disampaikan oleh Abdullah bin Umar, itu ramai Madinah. Setelah wafat Rasulullah, Abdullah bin Umar buka rahasia itu. Saya pernah ngintip Rasulullah buang air kecil berdiri. Tuh, ngintip dia. Kata Sayyidatuna Aisyah, itu Abdullah bin Umar bohong. Saya nggak pernah nyaksiin Nabi buang air kecil berdiri. Nah, ada dua berita. Satu berita orang di rumah Nabi, satu orang berita di luar rumah Nabi. Maka ketika dua berita ini nyampe, dua-duanya sebenarnya dapat diterima. Tapi biasanya orang-orang ngotot, nggak ada. Dia nggak tahu, dibilang nggak ada. Jadi sekelas Sayyidatuna Aisyah itu nggak salah ketika ngomong, saya nggak pernah lihat. Bener ya kalau beliau ngomong? Karena memang di rumah Rasulullah beliau selalu menggunakan kursinya atau jongkok. Itu Rasulullah. Maka yang dia katakan, demi Allah saya tidak pernah melihat Rasulullah buang air kecil kecuali jongkok atau duduk. Abdullah bin Umar cerita, ya itu kan di rumah, sedangkan di luar lain cerita.
Begitulah ilmu. Banyak kiai sekarang ngomong nggak ada itu, nggak ada itu, kan banyak sekarang ya. Yang bantah Pak Hashim kali gitu juga. Pakai sudah sering digituin orang, nggak ada itu. Dia nggak tahu, dia bilang nggak ada. Cukup katakan saya tidak tahu. Ahsan. Karena mengatakan la adri itu separuh ilmu. Itu petuah Imam Malik, Imam Syafi'i, imam yang lain. Engkau bilang saya nggak ngerti bab itu, selesai. Ini kajian yang sudah kita tutup, salah satunya kajian tentang ma'rifatur ruh. Ini guru saya bilang dari banyak mursyid nih. Dulu kan diperintah buka, kita buka. Sekarang perintah tutup, tutup. Saya kan diperintah aja sama guru-guru kita, masyayikh kita, mursyid-mursyid kita. Kalau nggak kamu buka, siapa lagi yang buka? Gitu. Sekarang tutup, ya tutup. Maka Bapak mau nanya tentang ruh, saya nggak akan jawab. Muka gimana juga jawabnya, saya nggak akan jawab. Ya, memang sudah diperintahkan. Kalau orang bilang nggak ada itu, ya dia nggak tahu, nggak ada masalah. Ya, nah beruntunglah yang sebelum-sebelumnya ikut kajian, ya ma'rifatur ruh. Ya cuma sedikit Allah izinkan buka, dan saya cuma diberikan juga sedikit dari yang sedikit itu. Dan malangnya sekarang sudah ditutup lagi, ya. Nggak boleh pas saya bahas-bahas itu lagi ntar ya. Jadi tolong jangan tanya-tanya masalah kajian ruh dulu. Ntar kita ngaji-ngaji begini aja kita ya. Bismillah, insya Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Huzaifah Al-Yamani qala sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sujud falam yarfa' rasahu hatta zananna anna nafsahu qubidat. Nabi sujud enggak diangkat-angkat, enggak bangkit-bangkit, sehingga kami mengira Nabi sudah wafat dalam sujudnya. Seperti doa sebagian kita kan begitu. Kalau saya enggak minta doa meninggal dalam sujud, Pak, ntar kasihan makmumnya. Ya, benar enggak? Kasihan makmumnya ntar. Tapi kalau ada orang doa begitu, ahsan, bagus ya. Falamma faragha, ketika beliau selesai, qala rabbi istasyarani, ya. Rabbku, Allah ngajakku ngobrol. Jadi Nabi sujud kalau lama, itu lagi dialog dengan Allah. Kalau kita sujud, kalau kelamaan dikit gimana? Aduh, imam ini sok soleh ini. Wa fi wa ahalla lana katsiran mimma shaddada ala man qablana wa lam yaj'al lana min dunya fin harajin falam ajid syukran illa hadhihi sajdah. Lalu beliau mengatakan di dalam hadis itu yang agak lumayan panjang, Allah menghalalkan bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad yang dulu diharamkan. Lalu Allah mudahkan urusan-urusan duniawi kita. Falam ajid syukran illa hadhihi sajdah. Maka beliau sebagai tanda bersyukur kepada Allah sujud lama sekali. Jadi sujud syukur itu boleh di luar sholat, boleh di dalam sholat ya. Ini beliau kan halnya dapat. Nah kita kan kalau nggak dapat hal itu jangan lama-lama Pak, ntar jadi fitnah ya. Ntar dikira Bapak sudah meninggal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu beliau mengatakan, nah ini tahaddus bernikmah. Nabi ini sering memamerkan nikmat karena perintah. Akhir surat Wad-Duha apa lafaznya? Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Rabbmu didahulukan objeknya ni'mati rabbuk, nikmati rabbik. Seharusnya kan hadits ni'mata rabbik. Sekarang objeknya dimajukan, berarti serius. Terhadap nikmat Allah yang sangat besar, ceritakanlah. Menceritakan bahwa ini kebaikan Allah, bukan karena ini turun ke kita, tapi karena Allah lah yang maha baik. Nah, Nabi Muhammad SAW ya, yaftakhiru bihadhihi ni'mati tahaddusan min ni'matillah. Begitu kata Sayyid Muhammad, Abu Yasid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nabi berbangga untuk masalah ini. Apa kata beliau? Inni bu'istu bisamhatil hanafiyyah. Aku diutus dengan samhah. Samhah itu kelapangan, hanifiyah dengan kelurusan.
betul-betul gampang. Syariat kita udah gampang sekarang. Ya. Wa yusi bidzalika bu'utsahu wa rusulahu fayaqulu basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Ketika beliau mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali, Mu'adz bin Jabal, sahabat-sahabat diutus keluar, itu dikasih 4 kalam. Basyiru, jangan bikin umat takut. Jadi kajian akhir zaman kita nggak boleh bikin rusuh. Kajian akhirat kita nggak boleh bikin umat putus asa. Harus bikin mereka tambah dekat kepada Allah, tambah semangat. Ini tipis-tipis ya. Yang kedua, wala tunaffiru, jangan buat mereka lari dari agama. Ini prinsip untuk para dai. Yang bikin lari biasanya apa? Yang membebani. Jadi dai-dai killer ya, sok-sok galak, guru-guru galak itu di sekolah aja, jangan di majelis. Di majelis yang penting orang nyaman. Nah, tadi saya dapat cerita dari Kiai Abdurrahman, Allah yarham, waliullah Gusmi, ya, qaddasallahu sirrahu, ketika mengganti nama majelisnya Zikrul Laila menjadi Zikrul Ghafilin, yang diundang bukan gambus sama hadroh, pak bukan. Yang diundang apa? Grup band. Akhirnya orang-orang yang lalai itu, yang suka nyanyi ini dan itu, ikut ngaji. Bernamalah kajiannya Zikrul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Kontroversi saat itu. Aneh gak Pak? Pengajian yang diundang artis-artis band dari Surabaya. Orang-orang begitu lebih maju dari zamannya. Sekarang kan saya sempat berani ya bawa beberapa orang-orang band itu ya, kita sejajarkan di depan untuk kajian hikam waktu itu. Ya, sekarang ya skip dulu kajian hikamnya yang malam-malam. Dulu juga jam 2 ya. Maka namanya Zikrul Lailah, zikir malam, diganti Zikrul Ghafilin, dimajuin jamnya. Sama, kajian hikam kita sebelumnya jam 12 malam. Sekarang ditutup dulu Pak. Dan anehnya kita kajian selama pandemi. Alhamdulillah baiknya orang-orang yang ngurusin negeri ini nggak pernah itu pengajian kita dibubarin. Padahal yang ikut ngaji nggak pakai masker Pak. Dingin-dingin, Masya Allah. Ya ini negeri betul-betul banyak rukhsah di dalamnya. Tinggal syukurnya yang banyak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yassiru, permudah yang kamu ajarkan, jangan dipersulit. Nah, inilah dibutuhkan kecerdasan rohani dan intelektual bagi seorang guru dan dai, ulama, ngajar umat. Jangan dipersulit. Torikoh itu kan wirid, zikir. Zaman dulu belum ada handphone Pak. Belum ada handphone. Saya buat khalwat 10 hari dulu. Mau ditarik handphonenya takut kabur pulang. Ya udahlah, kasih izin buka handphone jam 5 sampai maghrib. Kita buat khalwat dulu, itikaf. Zikir khafi, zikir qalbu. Ini udah dari pandemi sampai sekarang saya belum buat lagi. Maka kita buat suluk from home. Khalwat, suluk, latihan rohani tapi dari rumah. Kok dibuat kerja aja dari rumah ya, masa latihan rohani tidak bisa dari rumah ya. Mungkin sudah ada yang ngamalin beberapa ya. Alhamdulillah, itu berkah itu insya Allah. Nah yassiru, jadi harus butuh namanya tajdid. Tajdid itu revisi. Setiap masa itu ada metode yang cocok untuk masa itu. Sama-sama namanya zikir Naqsyabandiyah, tapi metodenya harus berubah. Sama-sama Qadiriyah, sama-sama Syaziliyah, tapi harus ada cara yang beda dengan dulu mas sekarang. Di zaman dulu ada nggak kerjaan berangkat pagi pulang sore ngantor, ada nggak? Nggak ada. Zaman dulu nggak ada. Sekarang ada. Maka harus disesuaikan metodenya dengan zaman sekarang. Sama-sama thariqahnya disebut thariqah A, tapi cara pengamalannya sudah dimudahkan, disebut tajdid. Disebut
tajdid, dan mujaddid itu akan ada di setiap 100 tahun. Begitu dalam hadis Imam Abu Daud, ya. Barangkali ini zamannya sudah mulai dekat, zaman tajdid, ya. Wala tu'assiru, jangan persulit. Nah, ngaji, baru ngaji udah ngomong sunnah bid'ah, sulit nggak otak kita? Ya, itu mempersulit, Pak. Kajian mengenai diagnosa suatu hukum atau menjelaskan jenis suatu amalan ini sunnah bid'ah, itu otoritas para ulama. Makanya saya katakan tadi di Masjid Puri, ya, Puri Cinere, semua orang berhak ngomong agamanya, tapi yang berbicara mengenai hukum agamanya cuma ulama ahli hukum. Gitu. Silakan komentar apa saja. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah-wilayah yang ada otoritasnya, jangan sembarangan komentar. Ya. Sebagaimana kita nggak sembarangan mendiagnosa orang punya penyakit, harus datang ke dokter. Jadi ada 4. Nah, ini khas ajaran Nabi Muhammad. Apa pertama? Basyiru, beri kabar gembira. Atas dasar inilah para ulama kita sering menyebutkan kisah-kisah untuk membuat semangat. Yang kedua, wala tunaffiru, jangan bikin orang kabur, jangan persulit. Jangan ngomong begini lagi, begini saya belajar dulu, kamu kalau nggak senang ya sudah pergi sono. Nah, jangan gitu lagi Pak, ngomong zaman sekarang. Ini zaman layar sentuh. Tuh. Zaman udah layar sentuh. Zaman dulu pakai apa Pak layarnya? Layar tancap. Sudah beda zamannya. Maka kita nggak boleh lagi saklek kayak dulu. Yang penting anak-anak muda mau ngaji. Saya juga masih muda Pak. Oke, masih muda kan? Nah, jenggotnya masih hitam. Alhamdulillah. Wa hadhil qaidah. Nomor 3, yassiru, taisir, dimudahkan. Yang keempat, tidak mempersulit, ya. Disinilah muncul revisi-revisi dalam metode. Syariat tidak boleh direvisi, tapi fikih boleh direvisi. Apa bedanya? Syariat dari Allah, pemahaman terhadap syariat boleh berubah, tapi syariatnya tidak boleh berubah, ya. Wa hadhihi al-qa'idatul kubra fi takalifi hadhihi al-aqidati kulliha. Ya. Inilah kaidah-kaidah besar dalam, ya, tugas mengajarkan akidah agama ini. Fahiya muyassarah wa la usra fiha. Ini justru mempermudah, bukan mempersulit, ya. Wa hiya tuhilil qalbi alladhi yatazawwaquha bisuhula wal yusra fi akhidil hayati kulliha. Inilah yang membuat agama ini justru tanpa mempermudah. Ini mohon maaf, zakat yang 10% apa Pak? Zakat tanaman pakai air tadah hujan, bukan irigasi. Kalau irigasi 5%. Kalau hasil dagang, pekerjaan bulanan, tahunan, cuma 2,5%. Sedangkan di syariat Bani Israel itu mau apa aja kerjaannya sampai sekarang 1/10. Makanya sekarang di Perancis beberapa agama-agama itu tempat ibadahnya sepi karena pajak dan asuransinya wajib dibayarkan 50-60%, ditambah 10% lagi jadi 30% sisanya. Mereka nggak mau ke tempat ibadah mereka karena mempersulit, ya. Nah, itulah alasannya mungkin kita sedih di kota Depok ini masih banyak sekali masjid-masjid karena bingung mau cari dana gimana, akhirnya nadah di tengah jalan, ya. Kita mau salahin siapa? Ini katanya kota-kota religius, ya. Ya, semoga sampai ini kepada pemimpin-pemimpin di Depok, ya. Mau ini dibantu nih masjid-masjid biar nggak buka, malu kita sama agama lain, bahkan malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau ada wakil-wakil rakyat, tolong diurus itu, dirapikan masalah itu. Jangan alasan nggak ngasih Pak, ya, ngasih aja. Itu mereka udah bingung mau buat proposal kemana. Orang sekarang sibuk bikin masjid fisiknya, tapi lupa membangun orang di dalamnya. Nah, ini yang kita sedih.
Dulu ulama kita bikin pesantren bangunannya dulu atau pesantren isinya dulu. Nah, ngajinya dulu dihidupkan, baru bikin bangunannya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Dan pesantren itu nggak bisa ala orang kaya, nggak, mohon maaf. Pesantren itu ala kiai. Kiai dapatnya gimana, cara-caranya, dia akan menjalankan itu. Saya berulang-ulang kali menyampaikan, ini banyak sekali kawan-kawan kita yang Allah berikan harta berlebih, nggak percaya sama kiai, malah curiga sama kiai. Dia bilang, ini ngomong ke saya, Pak, ntar kasih sama kiai itu turun ke anaknya. Ya salam, itu tuduhan yang luar biasa itu. Tapi kalau di Jawa, keberlangsungan pesantren emang ke anak. Kalau nggak ada sistem itu, udah hancur Pak pesantren. Saya orang Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, karena tradisi turun ke anaknya kurang, jadi kalau anaknya tidak alim, nggak dihormati di sana. Ada yang sekampung sama saya, maka banyaklah pesantren-pesantren dulu ratusan ribuan. Kalau ada seorang peneliti pendidikan di sana, kampus aja ada 3.000 dulu di sana. Belum lagi pesantren, tarbiyah, ya, surau-surau kajian kitab. Karena orang tidak menghormati turun ke anak, karena kecurigaan tinggi atau apa, saya nggak tahu, wallahu alam. Gimana nih Dato, ini penghulu sana nih, bener, habis Pak, habis. Itulah cara Allah penjaga pesantren di Pulau Jawa, dari kiai turun ke anaknya atau ponakannya. Ramai juga itu Pak, kayak perang-perang zaman-zaman dulu, konflik-konflik di kerajaan, sampai ke masalah laundry aja ramai itu ntar. Tapi itu dinamika biasa, nggak masalah. Yang penting pesantren jalan terus, jalan terus. Konflik-konflik keluarga itu biasa, masalah cuan biasa, ya. Dulu kiai-kiai kita bangun ruhnya dulu, baru bertahap bangun fisiknya. Maka siapa yang punya kelebihan harta, ya ngobrol sama kiai, ngobrol sama syaikh, ya. Jangan buat konsep-konsep sendiri. Dibuat bangunan, ada kubah-kubahnya, nih pesantren. Itu namanya bangunan seperti pesantren. Bapak udah pernah ke tempat Abuya Muhtadi? Ayahnya Abuya Dimyati. Saya ziarah ke sana, tapi belum sempat ketemu dengan Abuya Muhtadinya, tapi ziarah ke ayahanda beliau. Itu pesantren gak ada kubah-kubahnya Pak. Apa namanya, rumah-rumah kecil, pondok-pondokan itu, pendopo bahasa Jawa. Nah, obong, ajib. Kiai tinggal di tempat begitu, nggak ada Pak, yang itu nggak ada kubah-kubahnya. Tapi siapa aja pemimpin di negeri ini pasti datang ke situ. Jenderal di mana aja datang ke situ. Kira-kira muliaan mana Pak? Ya, yang memimpin siapa sebenarnya? Nah, ini yang luar biasa, ya. Kita baru saja pekan lalu, ya, 2 minggu lalu, ya, dari Abah Lutfi, Habib Lutfi, pemimpin Sayyidul Mursyidin, ya, pemimpin para mursyid. Itu nggak ada pesantren, majelis aja, majeliskan sholawat. Masya Allah, itu orang datang, pengen sekedar ketemu, melihat beliau. Karena yang beliau bangun cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita beruntung punya orang-orang begitu. Itu menteri-menteri, koordinator datang pakai helikopter, ketemu bentar, pulang ke Pekalongan Pak. Ya, jadi ternyata mau jadi orang hebat tuh nggak mesti di Jakarta, ya. Ya bisa di mana-mana. Jadi jangan salah konsep kita. Dan saya juga tinggal di Jakarta kok Pak, ya, saya tinggal di Depok Pak. Nanti kalau ditinggalnya ke sana, ya itu lain cerita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini Bapak Ibu yang muliakan Allah, salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, bahwa syariat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak, ini silakan dibaca itu, ya, alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Coba baca, alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad.
Terima kasih ya Allah yang telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Amin. Saya sudah pernah menyebutkan sebelumnya bahwa Nabi Musa pernah meminta ingin jadi nabi akhir zaman. Kata Allah, sudah ada. Yaudah kalau gitu jadi umat akhir zaman. Nabi Musa minta jadi umat akhir zaman. Masa udah jadi umat akhir zaman masih nyesel? Ya. Jadi pede Pak jadi umat akhir zaman. Ya. Fadal, oke.